Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Berjumpa kembali di materi perkuliahan alat dan mesin pertanian. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai alat dan mesin pemeliharaan tanaman. Baik, berikut ini merupakan pertanyaan yang akan muncul mungkin dalam benak Anda, yaitu apa saja alat dan mesin pemeliharaan tanaman itu. Nah, nanti kita akan belajar mulai dari apa saja peralatannya, dan kita akan mengambil satu studi kasus yang akan kita pelajari lebih detail. Nah, sebelum kita mulai mempelajari peralatannya, kita akan mempelajari dahulu mengenai proses pemeliharaan tanaman. Nah, apa itu kegiatan pemeliharaan tanaman? Jadi kegiatan pemeliharaan tanaman itu adalah semua pekerjaan yang dilakukan untuk memelihara tanaman sejak setelah penanaman sampai dengan panen. Pekerjaan pemeliharaan tanaman diantaranya ada penjarangan. Penjarangan ini maksudnya apabila tanaman itu terlalu rapat maka perlu dilakukan penjarangan. Kemudian ada pendangiran. Pendangiran ini maksudnya untuk menghilangkan gulma yang ada di lingkungan tanaman sehingga nanti akan mengurangi tanaman itu untuk mendapatkan unsur hara ataupun makanan dari tanah. Nah, ini maka dilakukan pendangiran istilahnya. Atau istilahnya ada lain yaitu penyiangan gulma. Kemudian kegiatan lain ada pemberantasan hama dan penyakit, pemberian air, irigasi, pemangkasan, dan pemupukan. Ini ada gambar di bawah, itu ada proses pemberian pupuk yang dilakukan secara manual oleh petani. Jadi pupuknya dicangklong, kemudian disebarkan menggunakan tangan. Yang gambar kanan itu adalah pemberian air irigasi dengan menggunakan gembor, yaitu peralatan manual sederhana, diangkat dengan tangan, kemudian nanti didistribusikan airnya itu sampai ke seluruh tanah, sehingga tanaman mendapatkan masukan air yang sesuai. Kemudian apa saja peralatannya? Nah, berikut ini beberapa peralatan yang sering digunakan dalam aktivitas pemeliharaan tanaman. Di antaranya, kalau kita bisa sebutkan, ada sabit, ada cangkul, ada mesin penyiang gulma, ada juga mesin penabur pupuk, penyemprot, dan lain sebagainya. Nah, di sini Anda dapat lihat di yang sebelah kanan ini, coba kalau saya bisa tunjukkan. Nah, ini adalah alat untuk menyiang, bentuknya seperti sabit ini, sabit di depan ini. Nah, ini diberi gagang menggunakan kayu dan juga ada tangkainya. Kemudian ini digosrokkan, naik maju mundur. Sehingga nanti si gulma itu akan terpotong sehingga mati, tidak lagi mengganggu tanaman. Modifikasi yang mungkin juga sering kita temui adalah yang tengah ini. Mungkin di daerah-daerah tertentu namanya beda. Mungkin kalau di Jogja ataupun di Jawa Timur, Jawa Tengah itu nyebutnya ini gosrok. Jadi ini fungsinya ada putaran ini, dia berputar kalau didorong maju mundur. Sehingga gulmanya saat tergilas itu akan mati. Ini namanya gosrok. Ini bisa dibeli di online ataupun di toko-toko pertanian. Ini banyak tersedia seperti ini. Kemudian ini yang lebih modern lagi, ini yang di sini ini ada semacam traktor tangan, namun dia kecil, cc-nya itu kecil, ini seukuran mesin pemotong rumput, dan ini ada roda yang membantu untuk mobilitasnya bergerak maju, dan di sini ini ada tuas atau semacam kayak bajak kecil ya, kayak bajak namun kecil ukurannya, semacam sabit itu, dan ini fungsinya untuk menghilangkan si gulma yang dilewati di sela-sela tanaman itu. Nah, ini termasuk mesin karena ini ada penggeraknya yaitu mesin itu. Ini alat. Nah, kemudian ini adalah weeder. Weeder dari istilahnya itu dari kata weed yaitu gulma. Sehingga ini adalah mesin untuk menghilangkan gulma. Jadi dengan putaran roda ini digerakkan oleh motor di sini. Cara fungsinya hampir mirip dengan yang sebelah sini. Namun ini menggunakan putaran
semacam roda ya, roda namun dia ada pikes atau kayak ini paku, sehingga dia bisa membunuh si gulma itu. Ini mesin. Nah, yang sebelah kanan ini adalah bapak-bapak yang menggunakan alat bantu untuk pemupukan. Jadi semacam wadah itu digendong di depan, kemudian nanti didistribusikan ke atau membantu pupuk, menampung pupuk dan mendistribusikan ke dalam areal petanaman. Nah, ini kira-kira untuk peralatan yang sering dipakai di dalam aktivitas pemeliharaan tanaman. Yang lain masih banyak, namun ini hanya sebagian kecil saja. Anda nanti bisa menyebutkan di daerah Anda barangkali yang Anda temui untuk proses pemeliharaan tanaman. Foto ini mungkin Anda sering melihat foto ini di lingkungan Anda. Ini adalah aktivitas penyemprotan baik itu pestisida mungkin ataupun pemupukan menggunakan pupuk cair. Nah, alat yang dipakai adalah sprayer. Dia berasal dari kata spray, itu kayak misalkan bagaimana cairan itu didistribusikan. Nah, ini namanya sprayer. Nah, ini menggunakan tipe gendong, ini alat yang digendong di belakang, dan ini tangan kanan untuk mendistribusikan menggunakan tuas ini. Dan di ujung sini ada nanti nozzle. Detail-detailnya akan kita pelajari nanti lebih lanjut. Nah, ini juga tidak kalah penting. Ini adalah aktivitas penyemprotan, sama dengan yang sebelumnya. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah di sini menggunakan safety ya. Ini ada gloves, ini ada menggunakan APD, ini juga ada menggunakan masker. Ini juga dilengkapi dengan apa ya? Peralatan safety, di antaranya misalkan di sini ada tuas untuk keran bukaan. Dan ini kayak masih mekanis ya, dia menggunakan tuas. Yang membedakan dari sebelumnya adalah dalam aktivitas penyemprotan, pemeliharaan, itu kita harus memperhatikan juga K3, kesehatan, keselamatan kerja. Nah, ini kita lihat APD ini digunakan untuk melindungi si operator ini. Jadi nanti kalau misalkan Anda melakukan aktivitas pemeliharaan, di situ ada penggunaan peralatan alat dan mesin. Nah, alatnya sendiri, mungkin mesinnya itu sudah mengandung unsur bahaya, yaitu ada putaran apa namanya benda kerja. Nah, itu harus aware juga terhadap keselamatan. Nah, selain itu di sini ada bahan kimia, di mana bahan kimia tersebut pasti akan memberikan dampak pada makhluk hidup, khususnya manusia si operator. Maka dari itu K3 penting dalam aspek pemeliharaan ini. Baik, berikut ini kita akan mempelajari dari beberapa peralatan, kita akan fokus pada satu peralatan, yaitu sprayer. Yang mana kita tahu kalau dari aktivitas usaha tani, mulai dari tanam, pemeliharaan, panen, pasca panen, itu yang paling berat dalam aktivitas nanti menghasilkan produk, menentukan kualitas adalah pada saat pemeliharaan. Oleh karena itu, alatnya banyak dan juga biaya sekaligus tenaga yang diluangkan itu pun juga banyak. Nah, ini salah satu peralatan yang membantu untuk aktivitas pemeliharaan adalah sprayer. Baik, sprayer ini definisinya dulu. Kita akan ambil keywords-nya, nanti Anda silakan menggunakan bahasa Anda sendiri untuk menjelaskannya. Jadi sprayer adalah alat mesin yang berfungsi untuk memecah cairan atau larutan atau campuran bahan kimia menjadi partikel-partikel kecil, halus, dan menyebarkannya baik secara hidrolis, pneumatis, gravimetris, atau kombinasi dari cara tersebut, serta didistribusikan secara seragam dengan penetrasi yang cukup ke seluruh bagian tanaman yang mengalami serangan hama penyakit. Nah,
Dari situ kita dapat keywords, itu adalah pertama itu memecah cairan atau larutan. Jadi yang ingin kita distribusikan itu adalah cairan, fluid. Nah, kemudian dia harus menyebarkan ke dalam itu area itu dengan metodenya macam-macam. Ada yang menggunakan hidrolis. Hidrolis Anda tahu itu sering kita pakai ya hidrolis ini. Kemudian pneumatis ini menggunakan tekanan angin. Kemudian ada gravimetris. Gravimetris itu menggunakan gravitasi, jadi dari aliran dari atas ke bawah, dan didistribusikan secara seragam. Ini dalam arti saat kita memberikan cairan dalam suatu area itu dipastikan seragam, semua merata. Dan penetrasi yang cukup ke seluruh bagian tanaman yang mengalami serangan hama. Nah, ini mungkin saya jelaskan secara sekilas bahwa pemberian dosis ataupun pemberian cairan kepada pada area yang mengalami serangan hama penyakit, ataupun nanti konteks yang lain bisa juga untuk pemupukan. Pembuatan untuk seragam ini termasuk dalam pertanian model konvensional. Konvensional itu maksudnya apa? Bahwa ada pendekatan baru, yaitu pendekatan pertanian presisi, di mana kita memberikan dosis atau memberikan takaran itu sesuai dengan kebutuhan. Karena di pertanian presisi sendiri, kita tahu pertanian presisi itu memberikan mengusahakan efisiensi penggunaan sumber daya. Jadi sumber dayanya itu sebisa mungkin yang diperlukan. Makanya ada pemetaan dulu kebutuhannya. Kalau lahan itu sudah subur, berarti tidak perlu dipupuk. Kalau sebagian ada yang belum, ya sebagian itu saja yang diberi pemupukan. Begitu juga dengan untuk hama penyakit. Kalau dalam suatu area itu suatu blok itu terkena serangan hama, ya udah serangan hama itu diblok, diisolasi, jangan sampai menyebar. Nah, itu konteksnya gitu. Jadi presisi itu memberikan dosis yang sesuai untuk efisiensi penggunaan sumber daya, sekaligus nanti memaksimalkan hasil dan mengurangi dampaknya pada lingkungan. Nah, itu konsep pertanian presisi. Nah, namun untuk spray kali ini, kita bisa menggunakan dua pendekatan itu. Apakah mau seragam, apakah mau presisi. Nah, setidaknya Anda tahu ada dua pandangan untuk pendistribusian cairan tersebut. Berikut ini macam-macam sprayer yang ditinjau dari sumber daya penggeraknya. Nah, ini di sini ada gambar ada dua. Sebenarnya nanti kita ditemui di lapangan mungkin ada tiga ya. Saya identifikasi itu. Pertama ada sprayer dengan tenaga manusia. Ini kita sering temui di lapangan. Banyak kita temui di lapangan. Yang kedua dengan tenaga motor. Nah, motor ini ada motor 2 tak dan 4 tak. Ada yang menggunakan rata-rata menggunakan bensin ya. Karena perlu ukuran yang kecil. Biasanya bensin lebih pas, lebih sesuai. Kemudian yang ketiga itu menggunakan elektronik, yaitu menggunakan motor listrik. Itu juga kita sering temui, dia menggunakan aki, bisa dicas. Nah, itu sudah banyak kita temui di pasaran. Nah, beberapa itu ada yang juga inovasi itu menggunakan solar panel, jadi tidak perlu dicas. Nah, itu ada yang dipikul itu mikul solar panel juga. Nah, itu tergantung dari nanti apakah charging itu termasuk kendala atau tidak. Nah, itu menjadi satu pertimbangan dalam penggunaan sprayer mana yang sesuai. Jadi ada 3 tadi. Nanti kalau misalkan diminta menyebutkan, Anda sudah paham. Kemudian macam-macam sprayer ditinjau dari ukuran dan prinsip kerjanya. Kalau kita melihat ukurannya atau prinsip kerjanya, kita lihat pertama ada hydraulic sprayer. Jadi sistemnya itu menggunakan hidrolik. Di mana hidrolik ini dilengkapi dengan pompa tentunya. Ada pompa yang warna merah ini, di warna bulat merah ini, kemudian didistribusikan ke dalam beberapa nozzle yang di ujung. Kalau kita lihat, ini notasinya ini nozzle, kemudian ada pompa hidrolisnya, ini bahan penampung, kemudian dengan pompa ini akan mampu
mendistribusikan cairan sekaligus mengkabutkan cairan tersebut sehingga mudah nanti untuk terdistribusi ke dalam area yang diinginkan. Nah, yang pertama ini hidrolik ini yang terlihat di sini, ini ada penampungnya, pompanya mungkin di sini. Kemudian ini bagian penyalurnya. Kemudian ini adalah nozzle, ini semprotan nozzle-nya seperti ini. Nanti akan bisa dilihat lebih detail mengenai mekanisme untuk kalibrasi. Nah, yang kedua itu ada hydro-pneumatic sprayer. Jadi ada dua kondisi ini, ada hydro sama pneumatic. Di mana hydronya itu cairannya itu yang kita masukkan di dalam sini, tabung sini, dan pneumatic atau tekanan udara itu diperoleh dari pompa ini, pompa, baik itu tangan dengan manual ataupun dengan menggunakan motor nanti. Jadi dia konsepnya dimampatkan dengan tekanan udara, kemudian nanti akan bisa menyalurkan cairan tersebut ke dalam ini tabung penyalur sampai nanti keluar di nozzle. Nah, ini ada keran, kemudian ada nozzle tempat keluaran si cairan tersebut. Nah, model hidropneumatik ini sering kita temui di lapangan. Banyak petani menggunakan ini, baik yang modelnya seperti ini, yang benar-benar tabung, atau yang model pipih yang dipanggul, atau yang ditaruh di samping kanan atau kiri paha. Nah, itu tergantung tipenya masing-masing. Namun ini masih kita sering temui di lapangan. Berikutnya yang ketiga, ini ada blower sprayer. Jadi dia dari kata dasarnya itu ada blow, jadi dia menghembus. Jadi penghembus, sprayer penghembus. Jadi konsepnya seperti ini. Ini ada komponennya, ada tangki penyimpan. Kemudian ini ada motor. Motor ini fungsinya untuk menggerakkan blower, ya. Blowernya mungkin di sebelah sana, ujung sana, yang nanti dia menghembuskan udara dari sini ke sini, udara kecepatan tinggi dengan luas permukaan yang lebih lebar ya, tabungnya ini yang bawah belakang ini. Kemudian di sini ada cairan mengalir melalui vinyl pipe. Vinyl pipe ini lebih kecil ukurannya, melewati ini, masuk, kemudian di ujung sini kita lihat ada namanya volume switch untuk mengatur seberapa deras keluaran cairan dari vinyl pipe itu. Nah, sesuai dengan hukum ini ya, mekanika fluida, kalau dia ada percepatan aliran lebih besar, kemudian di sini ada aliran kecil melewati itu fluida, sehingga nanti akan terjadi pengkabutan di sini. Nah, inilah prinsip kerja dari blower sprayer. Jadi udara yang dihembus diputar oleh motor menghasilkan udara bergerak yang dengan kecepatan tinggi, akhirnya si cairan itu dapat terdistribusi melalui ujung dari pipa ini. Nah, ini ada flexible pipe ini untuk memudahkan nanti saat penggeraan gerak kanan dan gerak kiri. Ini namanya blower sprayer. Nah, sebelah kanan ini penampakannya secara nyata di lapangan seperti ini. Kemudian ini yang lain, ini dilihat dari ukuran dan kerja, ini namanya air blast sprayer, mist blower. Jadi sama seperti blower tadi, namun ukurannya lebih besar ini. Kalau tadi dipanggul oleh manusia, ini dipanggul oleh traktor. Biasa dipakai untuk perkebunan di anggur dan juga perkebunan lain yang sekiranya memerlukan dosis yang tinggi. Ini biasanya untuk penyemprotan daun, pupuk daun, ataupun nanti untuk membasmi hama penyakit HPT. Nah, ini blowernya digerakkan oleh PTO yang diperangkaikan di belakang traktor. Nah, ini hembusannya seperti ini. Ini hembusan dropletnya. Nanti bisa juga ini kanan kiri, tergantung dari settingan saat penggunaannya. Nah, ini yang lain. Ini mungkin Anda sering menemui ini. Ada namanya aerosol generator atau fog machine. Ini bisa dipakai untuk
ini ya, pembasmi jentik-jentik atau mungkin nyamuk ya, khususnya nyamuk. Jentik-jentik kan di dalam air, kalau ini yang nyamuk. Jadi ini digunakan untuk mendistribusikan cairan, namun dalam media yang sudah berubah, yaitu media asap. Kenapa menggunakan asap? Itu kadang kalau cairan itu tidak bisa menjangkau area, misalkan ada daun, ada hama yang ada di sini, atau hewan yang ada di belakang daun, nyamuk ngumpet di belakang daun, itu tidak dapat terjangkau oleh cairan yang disemprotkan, misalkan tertutup oleh suatu permukaan, misalkan daun. Nah, makanya diperlukan sebuah asap ya, media yang berbentuk asap untuk mendistribusikan cairan kimia tersebut. Nah, prinsip kerjanya dia di sini ada tangki, ada cairan, tangki penyimpan. Kemudian di sini ada semacam pompa kecil yang memompakan itu ke dalam suatu pemanas. Di sini ada heater, di mana heater itu mengubah dari fase liquid menjadi fase gas. Dan nanti dihembuskan. Di sini ada semacam blower juga yang menghembuskan, sehingga si gas tadi yang sudah dihasilkan oleh pemanasan proses sebelumnya bisa dihembuskan seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat prosesnya seperti ini. Kalau sering melihat ada orang memfogging itu ya seperti ini kondisinya. Ini jangan lupa ini menggunakan masker dan juga APD, alat pelindung diri, untuk keamanan operatornya. Kemudian untuk operasional diantaranya gini, ini adalah self-propelled boom sprayer. Self-propelled boom sprayer, ini kalau kita lihat ini ada videonya. Nah, ciri-ciri mesin atau peralatan untuk pemeliharaan function itu bentuknya jangkung tinggi, jadi ground clearance-nya itu tinggi, sehingga dia bisa lewat di antara sela-sela tanaman tanpa merusak tanaman tersebut. Kemudian itu ada nama boom atau sayap yang berisi rangkaian nozzle yang nanti menyemprotkan cairan tersebut. Ini kalau diperkirakan lebar biasanya mungkin sekitar 8 meteran ya, dari ujung paling kiri sampai ujung paling kanan. Nah, bagian belakang itu ada tangki untuk menyimpan cairan kimianya, baik itu pupuk ataupun pestisida, tergantung dari penggunaannya. Ini termasuk self-propelled boom sprayer, jadi dia punya mesin sendiri untuk di alat tersebut. Kalau yang lain mungkin ada yang tadi dirangkaikan di traktor roda 4. Kalau ini dia punya daya penggerak sendiri, punya mesin penggerak sendiri. Nah, ini coba kita lihat proyeksi masa depan. Masa depan seperti apa sih penyemprotan ini? Baiknya Anda juga kenal, Anda tahu, ada namanya teknologi drone. Drone itu sering kita dengar, UAV atau drone, unmanned aerial vehicle. Ya, jadi digunakan tanpa awak, jadi bisa langsung melakukan penyemprotan. Coba kita lihat ini. 20 liter kapasitasnya, dia mengambil cairan melewati area tanaman dan kelihatan penyemprotan.
Prototipe dalam arti ini belum diproduksi massal, namun sudah dilakukan uji coba, penyempurnaan, dan lain sebagainya. Nah, versi finalnya atau yang sudah dipasarkan itu seperti ini. Mungkin Anda pernah mendengar ada DJI, produsen drone, sekaligus ada kamera dan lain-lain. Nah, ini kita lihat lebih. In agriculture, how can professionals complete more tasks at a lower cost and effectively handle complex situations to build a competitive advantage? DJI's latest agricultural drone, the MG1P series, dramatically increases work efficiency to operate at the next level. Banked turning mode uses optimized flight route algorithms that allow the MG1P series to increase working efficiency by up to 20%. A 5-meter spraying width lets the MG1P series cover an average of 6 hectares per hour. With a 123-degree wide-angle camera, the MG1P series supports HD video transmission, displaying real-time information of the surrounding field while providing a reference for obstacle avoidance. For added assistance, dual searchlights help ensure safe operation in low light. Traditional operation planning requires additional manpower for recording. An onboard FPV camera lets users record waypoints during flight, facilitate route planning, and avoid the trouble of manual recording to increase efficiency and save time. The MG1P series brings an updated intelligent remote controller with a dual-band transmission system. Low-altitude flight can be controlled from up to 3 kilometers away, while ensuring stable communications in even complex operation environments. Since crop spraying is a largely seasonal service, it can become a challenge to find available pilots at peak times of the year. To solve this problem, the MG1P series supports multiple aircraft's control from a single remote controller. One pilot can simultaneously control up to 5 aircrafts with a single remote controller, reducing operational cost and completing more tasks in a shorter time frame. While protecting a field, reliability and efficiency are equally important. Uneven terrain, electrical wires, and trees add risk to an operation. The MG1P series is equipped with an omnidirectional radar system that integrates 3 high-precision detection radars and 1 obstacle avoidance radar. It can detect objects as small as a half a centimeter power line from up to 15 meters away. It also analyzes the terrain to adjust aircraft altitude to achieve safe operation. The radar system is protected by IP67 casing for an all-weather durability and convenient maintenance. Adaptive protection features such as an 8-axis propulsion redundancy design ensure safety even when one of the motors is damaged during flight. Precise positioning is critical when operating in complex environments. MG1P RTK achieves centimeter-accurate positioning while resisting electromagnetic interference, significantly improving flight stability and route precision for safer, more reliable flight. For extended service, the spraying system uses aerospace composite materials that resist corrosion and double surface life. Leakage-proof nozzles can be started or stopped in just half a second. Flow closed loop control technology increases spraying precision. The MG1P series provides multiple solutions for agriculture applications, benefiting users with efficiency and reliability. Ya, ini adalah teknologi sprayer masa depan ya. Kita mungkin akan melihat penerapannya. Mungkin sekarang sudah banyak diterapkan di industri-industri, khususnya di industri perkebunan itu sudah mulai menerapkan ini. Nah, mungkin kita sebagai yang mempelajari itu di pertanian maupun di teknologi pertanian harus juga mempertimbangkan kira-kira nanti teknologi ini apa saja yang perlu diimprove, apa saja yang perlu disesuaikan, tentunya menjadi tantangan kita bersama. Nah, nanti silahkan kalau ada pertanyaan ataupun ada diskusi sekiranya apakah ini sesuai ataupun belum sesuai. Kalau belum sesuai kira-kira apa saja yang perlu disempurnakan, nanti silahkan tulis di forum diskusi. Komentar Anda ataupun sesuatu yang impresi Anda terhadap teknologi ini silahkan tulis di forum diskusi. Baik.
Baik, kita kembali ke ini ya, ke yang basic, yang konvensional dahulu, yaitu bagian-bagian utama dari sprayer. Nah, sprayer ini adalah yang alat kita pakai, sering kita pakai, ditemui di lapangan, yaitu ada beberapa komponen, ada 5 komponen utama, yaitu pertama ada tangki, tempat penyimpanan cairan, ada pompa tekan, bagian yang menghasilkan tekanan untuk cairan. Yang ketiga adalah nozzle, bagian yang membentuk butiran cairan halus, atau kita sebut dengan atomizing devices. Itu bagian yang pengkabutan, itu mengabutkan, namanya nozzle. Kemudian ada selang penyalur, ini untuk mendistribusikan cairan dari tangki ke nozzle. Dan terakhir ada pengaduk atau agitator. Ini berfungsi untuk mengaduk cairan supaya yang cairan itu memastikan bahwa ada bahan-bahan itu sudah tercampur dengan baik, yang nanti tidak ada pengendapan di bagian tangkinya. Jadi ini 5 komponen utama yang wajib ada dalam sprayer. Selain itu ada juga bagian pelengkap. Nah, ini tidak semua ada, namun jika ini ada, bagus. Yaitu pertama ada penunjuk tekanan cairan tangki atau disebut dengan pressure gauge. Ada juga yang B, ini adalah klep penutup. Klep penutup ini kayak misalkan ada kran penutup. Yang ketiga ada tali penyandang dan lain-lain. Tali penyandang ini macam-macam, ada yang di punggung. Jadi yang di gambar pertama itu ada yang di punggung, ada yang di samping kanan, samping kiri, ada juga model yang di bagian ini. Kanan kiri ada yang model rotasi, ada yang juga model horizontal, vertikal. Itu macam-macam bentuknya. Bentuk posisi si pompanya itu. Dan itu menentukan posisi tali penyandangnya, konfigurasi talinya. Jadi ini adalah bagian pelengkapnya. Jadi ini sunnah, kalau yang tadi itu wajib, yang 5 tadi. Kemudian ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penggunaan sprayer. Kita bisa bedakan menjadi 3 macam. Pertama dari faktor peralatannya sendiri, yang kedua dari cairannya yang di dalam sprayer, yang ketiga faktor luar. Nah, untuk peralatan sendiri kita ada 3 komponen. Pertama ada lebar nozzle, 2 tekanan dari si memompa itu, ketiga bentuk nozzle. Nah, nanti seperti apa nozzle-nya kita akan singgung di slide selanjutnya. Intinya ada 3 itu dari peralatan. Kemudian dari cairannya sendiri, di sana ada viskositas, ada harga kerapatan cairan atau density, dan tegangan muka yang menentukan ukuran dan sebaran butiran. Dan yang terakhir ada faktor luar, yaitu kerapatan udara, lengas nisbi udara, yang ini berpengaruh pada tahanan jatuhnya butiran. Yang kedua ada faktor angin, di mana kalau angin semakin kencang, itu susah sekali untuk mendistribusikan cairan tersebut. Yang ketiga itu suhu udara. Yang keempat ada faktor lain yang dimiliki oleh tanaman, misalkan kerapatan pertumbuhan, tingkat pertumbuhan tanaman, kanopi, dan lain sebagainya. Ya, intinya bahwa faktor luar itu juga harus kita perhitungkan saat melakukan penyemprotan menggunakan sprayer. Dalam suatu aktivitas itu kita punya patokan ya, yang kita gunakan untuk apakah sudah sesuai atau belum. Nah, ini kita gunakan namanya persyaratan agroteknis. Ada syarat agroteknis. Nah, kenapa? Karena dalam penggunaan sprayer kita harus mengikuti agroteknis tersebut dan dilakukan dengan cara apa? Dikalibrasi supaya sprayer dapat digunakan sesuai dengan prasyarat. Dapat dilakukan dengan cara laboratoris ataupun aktual di lapangan. Jadi pengujiannya bisa di lab atau bisa langsung dilakukan di lapangan untuk melihat performanya. Kemudian syarat agroteknisnya apa untuk di sprayer ini? Yang pertama, pemberian bahan kimianya teratur dan seragam, baik volume maupun konsentrasinya. Baik, saya ingatkan lagi bahwa ada 2 paradigma tadi, ada paradigma konvensional, seragam. Yang kedua, itu presisi. Nah, konteks yang kali ini itu kalau agroteknis, kalau sesuai kebutuhannya, dia diharapkan seragam. Yang kedua, penyebarannya dapat
seragam untuk tiap-tiap kesatuan luas. Yang ketiga, penetrasi bahan kimia yang tinggi atau bahan kimia yang diberikan tersebut dapat menyebar merata ke seluruh bagian tanaman yang mengalami serangan atau sumber serangan hama penyakit. Yang kelima, bahan kimia dapat tahan melekat pada tanaman. Nah, ini kalau yang mana kita tahu untuk menanggulangi hama penyakit tanaman itu ada dua macam. Misalkan ada pestisida, misalkan itu ada yang kontak dan non kontak. Kalau yang kontak itu harapannya cairannya langsung kena pada si hama tersebut sehingga hama akan mati atau hilang. Yang kedua yang non kontak itu berarti dia melindungi si tanaman itu atau sehingga si hama penyakit saat mungkin memakan ataupun mau mengganggu itu enggan karena entah dari faktor rasa atau yang lain itu menanggulangi niatan tersebut. Jadi ada dua kondisi itu, namun dua kondisi tersebut memastikan bahwa bahan kimia dapat melekat pada tanaman. Nah, ini macam-macam nozzle secara sekilas. Yang perlu Anda ingat, Anda tahu adalah tipenya, karakteristiknya, dan gunanya untuk apa. Nah, ini flat fan itu seperti ini, spray angle-nya seperti ini, Anda lihat modelnya seperti ini, kemudian dropletnya ada yang besar, ada yang kecil, range-nya, kemudian kalau spray angle seperti ini, hasilnya seperti ini. Ada yang takian miring ini, dia menghasilkan bentuk yang miring sesuai dengan sudut kemiringannya. Nah, ini biasa dipakai untuk herbisida dan insektisida. Ini flat fan ini. Berikutnya adalah hulu cone. Dari namanya ini adalah hulu, berarti lubang, dan cone itu kerucut. Ini kerucutnya dan ada lubang di tengahnya. Nah, ini ada lubang. Ini berarti ada konsentrasi ya. Pengkonsentrasian di luar ini. Ini yang tebal, ini yang agak longgar di sini. Nah, ini biasa cocok untuk insektisida, fungisida, dan stimulasi untuk pertumbuhan. Jadi tipe-tipe ini cocok untuk itu. Namanya hulu cone. Kemudian ada solid cone. Ini biasa dipakai untuk high pressure penetrating spray. Jadi ini biasanya untuk high volume pesticide. Jadi ini lubangnya agak besar sehingga dropletnya itu masih besar-besar ini. Jadi kalau misalkan ingin dosis yang agak tinggi, volume agak tinggi, maka gunakan ini solid cone sebagai sprayer yang Anda pilih. Kemudian yang keempat ada flooding. Flooding ini seperti ini. Jadi bentuknya takiannya di samping sehingga didapatkan spray angle seperti ini dari 80 sampai 160 dan ini droplet spektrumnya seperti ini. Ini cocok untuk apa? Untuk herbisida, liquid fertilizer, atau campuran dari kedua yang di atas. Nah, terakhir, ini nanti kalau untuk analisis, kita akan mungkin siapkan video terpisah supaya tidak terlalu panjang. Intinya kita bisa mengukur karakteristik kerja dari sprayer. Ini adalah untuk menghitung jumlah bahan kimia yang diperlukan dengan persamaan ini. Untuk menghitung debitnya pada masing-masing nozzle dengan persamaan ini. Nah, yang tidak kalah penting itu adalah kita mengukur efektivitas penyemprotan, yaitu dengan cara melihat ini ada namanya istilah satu lebar kerja efektif dan yang kedua adalah lebar kerja penyemprotan. Ini dua hal yang berbeda, namun nanti Anda harus paham. Lebar kerja efektif adalah lebar kerja penyemprotan optimal yang menghasilkan sebaran melintang volume persatuan luas yang paling seragam. Ya, ini kalau kita lihat ini, lebar kerja efektif. Seragam itu dilihat dari sini. Oh, ini merata. Berarti dalam satu area ini, itu saat disemprot dengan nozzle konfigurasi 1, 2, 3, itu lebar kerja efektifnya sekian. Jadi nanti kalau dia 3, berarti ini sampai sini. Sampai sini. Ada lebar kerja 1, B1,
Ini B2, ini B3. Biasanya notasinya B kecil. Yang kedua itu lebar kerja penyemprotan. Jarak antara suatu garis lintasan penyemprotan dengan lintasan garis berikutnya. Nah, kalau kita lihat ini, titik terluar dari suatu penyemprotan. Ini disebut lebar kerja penyemprotan. Nah, yang paling bagus nanti kalau kita konteksnya seragam, berarti lebar kerja efektif dikalikan dengan jumlah rangkaian nozzle yang ada. Kalau ini 3, berarti ini lebar kerja efektif total, berarti B besar itu 3 kali, atau B1 tambah B2 tambah B3. Jadi ini, kalau kita mau melihat total keseluruhan dari B-nya, itu B besarnya. Untuk melihat kinerja keseluruhan, kita bisa gunakan namanya 2 metode. Satu, metode grafis, dilihat secara kasat mata ya, lihat ya. Ini nozzle-nya kita tadain, ini kalau prakteknya ini ada talang, kemudian di sini ada gelas, kemudian gelas 1 sampai dengan gelas N, itu akhirnya nanti diperoleh satu cairan di sini. Nah, ini diukur volumenya, diperoleh grafik seperti ini, dan di overlay kan. 1, 2, 3. Dan dijumlahkan untuk memperoleh ini, mana yang paling flat. Sehingga nanti akan diperoleh lebar kerja efektif. Ini biasanya dilakukan di praktikum, seperti kalau Anda mengambil praktikum itu, Anda akan mengukur ini, seberapa banyak cairan yang masuk, kemudian Anda membuat grafik. Nah, kalau menggunakan grafik, itu kadang subjektivitasnya tinggi. Mungkin overlay dikit, itu masih lurus, dikit lagi, oh masih lurus. Nah, maka kita perlu opsi kedua, yaitu pendekatan kuantitatif menggunakan metode statistik. Nah, statistik ini menggunakan dua macam tools, yaitu ini, standar deviasi, dan juga koefisien variansi atau CV, untuk melihat variasi sebaran dari masing-masing tadi variasi. Kemudian lebar kerja efektif dipilih dari lebar kerja dengan CV minimum atau yang paling merata. Nah, ini ada dua kondisi ini dari grafik dan statistik. Kita akan bisa menilai lebar kerja efektif dari suatu konfigurasi si sprayer tersebut. Sehingga nanti dalam suatu rangkaian yang besar, kita bisa menentukan, oh lebar kerja yang paling optimum itu sekian. Sehingga nanti saat keseluruhan yang total, kita peroleh nilai sekian, misalkan 13 meter atau 14 meter. Nah, nanti konfigurasinya supaya saat jalan dia seragam. Oke, baik, ini nanti contoh soal, kita siapkan video yang lain. Oke, baik, ini kira-kira untuk materi perkuliahan di sprayer. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan disampaikan di forum ataupun di video di bawah. Jadi silahkan komentar menyebutkan nama dan NIM dan pertanyaannya. Nanti kita akan jawab sesuai dengan apa yang kita tahu. Kalau mungkin tidak tahu, nanti kita akan usahakan jawabannya. Baik, terima kasih sudah menyimak video ini. Kita ketemu lagi nanti di video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.